pembelajaran kita, insya Allah pembelajaran ini akan memberikan manfaat kepada kita, memberikan ilmu baru kepada kita, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita mulai dengan berdoa. Sebelum belajar kita mulai berdoa dulu. Yuk kita mulai berdoa sama-sama. Siapa yang mau memimpin doanya? Bunga? Ayo kita mulai doa. Tundukkan kepalanya. Sebelum kita belajar selanjutnya, kita buka pembelajaran kita dengan membaca satu surah pilihan. Kira-kira hari ini kita baca surah apa? Ya? Al-Fatihah saja? Ya, kita baca sama-sama. Semoga surah ini bisa menuntun kita ke jalan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Hari ini Ibu akan absen dulu satu-satu. Yang dipanggil namanya, silahkan angkat tangannya ya. Sandi, Rian, Sari, Bunga, Suci, Rahmat, Rizky. Oke, nanti ada semua hari ini ya. Kita belajarnya hanya sedikit jumlahnya karena memang tidak boleh luring dalam jumlah yang full. Nah, hari ini kita akan belajar satu materi yang mungkin kalian belum pernah belajar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Sebelumnya, pernah nggak dengar kata rendah hati, hemat? Biasa kalian dengar sehari-hari, pernah? Pernah. Kira-kira apa itu hemat? Kira-kira apa itu rendah hati? Apa kira-kira? Tidak sombong. Hemat apa artinya kira-kira? Tidak membuang-buang. Apa kira-kira lagi selain itu? Apa? Pengiritan. Oke, berarti secara dasar sudah mengerti apa maksud dari hemat dan apa maksud daripada rendah hati. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, pada materi ini selain akan membahas apa itu hemat, kemudian apa itu rendah hati, kita akan membahas tentang satu hukum tajwid. Hukum tajwid yaitu cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, pada pelajaran ini kita akan lihat apa saja tujuan pembelajaran kita. Nantinya
Ibu harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak akan paham tujuan-tujuan pembelajaran yang memang diinginkan dalam pembelajaran ini. Coba siapa yang bisa jawab tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Baca. Masa iya nampak? Ini nampak? Ini nampak? Oke, coba dibaca tolong. Mendemonstrasikan. Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 dengan benar. Jadi artinya setelah pembelajaran ini nanti anak-anak akan mampu mendemonstrasikan, membacakan Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, mampu menguraikan buku bacaan, mat, dan pentingnya memahami ilmu tajwid. Kemudian memaparkan arti Quran surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Yang keempat, menjelaskan makna surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Kemudian mengklasifikasikan lafal yang mengandung hukum bacaan mat dalam menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Furqan dan surat Al-Isra dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita selain mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita juga harus mampu nantinya mengimplementasikan, menunjukkan dalam kehidupan kita bagaimana sifat atau sikap hemat dan rendah hati yang memang dituntut di dalam Al-Quran surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas, kita akan dengarkan ayat 63. Oke? Silahkan disimak. Kita dengarkan sekali lagi. Ada yang bisa? Coba baca. Simak, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunau iza Wa idza humul jahiluna qalu salama. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang mau baca? Suci, silahkan baca Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Baik, terima kasih. Nah, itu tadi bacaan Quran surat Al-Furqan sama-sama. Kita baca sama-sama, semua sama-sama, sama dengan ibu juga. Bisa? Dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Baik, terima kasih. Sekarang coba kita lihat apa arti dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Siapa yang bisa bantu Ibu? Silahkan. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Oke. Arti dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 adalah dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, maksudnya siapa hamba Tuhan itu? Kita. Ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka menggunakan kata-kata yang menyapa mereka, tapi mereka menjawabnya dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya, ketika ada orang yang mengejek kita, ketika ada orang yang mencela kita, kita diajarkan menjawab orang yang mengejek kita sekalipun, kita menjawabnya bukan dengan mengejek pula, tapi memberikan kata-kata yang baik, bukan membalasnya dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Furqan kita diajarkan untuk tidak membalas apa yang diberikan orang lain kepada kita. Ketika orang lain mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita tidak boleh membalasnya dengan kata-kata yang tidak baik pula. Paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Silahkan kita dengarkan dan kita simak bacaannya betul-betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa
Baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana nasyaiton sayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Oke, terima kasih. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 27 ini mengajarkan supaya kita tidak berlaku seperti apa? Boros. Quran surat Al-Isra ayat 27 mengajarkan kita untuk tidak berlaku boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Allah mengajarkan kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, jangan boros. Jangan boros menggunakan uang, jangan boros menggunakan air ketika kita mandi, jangan boros ketika kita menggunakan air sewaktu berwudu, jangan boros dalam segala hal. Karena apa? Karena dalam Quran surat Al-Isra kita tidak boleh kita diajarkan untuk berhemat, tidak boleh boros. Nah, boros di sini bukan hanya uang saja, tapi dalam segala hal. Makanan contohnya. Kita hari ini mau jajan, sudah beli cilok contohnya. Dibeli lagi bakso, dibeli lagi. Nah, tidak boleh. Belilah secukupnya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebihi dari yang memang muat perut kita. Jangan dimakan terlalu banyak. Kenapa? Akhirnya nanti bisa muntah berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-Furqan ayat 63 itu mengajarkan kita agar bersikap rendah hati atau disebut dengan tawadu. Tawadu dan rendah hati ini adalah lawan dari kata sombong. Kita tidak boleh sombong, tapi kita harus rendah hati. Yang rendah hati itu artinya bukan kita merendahkan diri kita, tetapi kita harus mampu merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Atau kita tidak boleh merasa kita itu lebih daripada orang lain. Oh, aku paling pintar di kelas ini. Oh, aku paling cantik. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus merasa bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita, jadi tidak menimbulkan rasa sombong di dalam hati kita, tidak menimbulkan rasa angkuh. Kemudian pesan apa yang ada terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27? Ini sebenarnya Quran surat Al-Isra ini turun, Allah menceritakan tentang zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu hobinya itu adalah apa? Berfoya-foya, mengadakan pesta-pesta. Mereka menganggap ketika pesta, berfoya-foya, hura-hura itu menunjukkan derajatnya yang tinggi. Padahal dengan hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan uang, bukan itu derajat seorang itu bisa dilihat tinggi atau rendah. Justru ketakwaan kepada Allah merupakan apa? Bahwa ketakwaan kita itulah merupakan bentuk dari derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, ilmu tajwid dan hukum bacaan mat. Oke. Pada materi ini silahkan kalian lihat di depan ada skema. Apa yang di depan itu? Ilmu tajwid dan hukum bacaan mat. Pernah dengar seperti ini? Pernah? Apa artinya tajwid? Hukum tajwid apa? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Oke. Ilmu tajwid
adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Oke. Nah, ilmu tajwid itu banyak macam-macamnya. Tapi saat ini kita akan akan mendalami yang namanya hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat. Nah, coba kalian perhatikan hukum bacaan mat yang ada di papan tulis. Ada berapa macam? Dua. Ada? Nah, hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua. Nih, mat apa ini namanya? Itu lagi? Yang pertama mat tobi'i, kemudian ada mat far'i. Kemudian mat far'i ini dibagi menjadi 4. Ada mat wajib muttasil dan ada mat wajib. Ya, satu lagi? Ya, kemudian ada mat kuat. Oke, ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi ini. Silahkan kalian perhatikan. Kasih RKPD, ibu bagikan RKPD, kalian baca dari buku materi kalian, nanti kemudian kalian kerjakan RKPD ini. Kerjakannya secara kelompok, berdiskusi saja ya. Ya, sudah dapat semua? Sebelum dikerjakan itu kita lihat sekali lagi. Ya, ini yang pertama, mat tobi'i. Mat tobi'i. Mat apa ini? Lihat dulu ke depan. Mat tobi'i. Mat tobi'i ini disebut mat tobi'i, disebut juga dengan mat asli. Nama lain dari mat tobi'i itu adalah mat asli. Mat asli itu apabila terdapat harokat yang diikuti dengan alif yang tidak bertanda. Ada huruf alifnya, setelah ada huruf, kemudian ada huruf alif yang tidak bertanda, kemudian ada huruf ya yang tandanya sukun atau mati, kemudian ada waw yang tandanya juga sukun. Kemudian cara membacanya dipanjangkan, panjangnya 2 ketukan. 2 ketukan itu artinya kayak not, 2 ketukan. A, ba, ta. Nah, seperti itu. Paham? Jadi huruf mat tobi'i itu ada 3. Apa itu? Alif, ya, dan waw. Ini tidak bertanda, ini ya sukun, kemudian waw sukun. Tapi ketika ya mati, ini huruf sebelumnya harus tandanya kasroh. Kalau dia waw, tandanya harus dhammah. Paham? Coba kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Kalau hurufnya huruf alif, ada alif ke atas dia yang tidak bertanda. Kemudian kalau ta, ada alifnya juga tidak bertanda. Wa juga ada alif tidak bertanda. Paham? Kemudian kalau waw mati, waw sukun, itu hurufnya di depannya sebelum waw mati itu atau waw sukun itu tandanya harus dhammah. Ini huruf, ini patah, ini kasroh, ini dhammah. Paham? Kalau atas namanya patah, yang di bawah namanya kasroh, yang di ini namanya sekali lagi bagus. Jadi kalau ini
ya mati, ya sukun. Inilah dia. Ya harus di bawah tandanya. Makanya bacanya aliman. Bacanya apa? Aliman. Bacanya nggak boleh aliman, tapi harus dipanjangkan 2 ketukan. Aliman. Aliman. Panjang dia. Baru kalau ini samian. Samian. Kalau ini lu, mu, su. Kita buat contoh yang berikutnya supaya lebih gampang. Nah, ini. Siapa yang bisa jawab? Baca. Siapa berani baca ini? Kurang jelas atau jelas? Coba. Hasadi. Hasidi. Hasidi. Panjang dia kan? Iya kan? 2 ketukan. Ini mat apa namanya? Mata. Mat nafroh. Mat apa namanya ini? Mata. Mat tobi'i. Yang ini? Ini mat apa? Ini mat apa namanya? Mat tobi'i. Mat tobi'i kan ini kan? Ini mat tobi'inya mana? Ini dia mat tobi'inya. Gosiki itu mat tobi'i. Kemudian ini afwaja, ini mat tobi'i. Yang ibu garis di bawah mat tobi'i. Kalau ini hasidi, hanyalah yang mat tobi'i. Ini gonya lah yang mat tobi'i. Ini afwa nyalah yang mat tobi'i. Kemudian ini ya ada hulu, lu-nya ini mat tobi'i, tapi dia dari wawu mati. Paham? Kemudian ini sudu, du-nya ini mat tobi'i. Kenapa? Karena ini huruf mat tobi'i. Kemudian ini ada huruf du, da yang tandanya domah. Jadi du ini mat tobi'i. Fihi ini mat tobi'i, ini mat tobi'i dan ini mat tobi'i. Paham? Oke. Selanjutnya pari itu dibagi menjadi 4. Berapa? Bagi berapa dia tadi? Bagi 4. Mat pari ini adalah mat turunan ya, mat turunan. Jadi mat pari itu yang pertama mat wajib mutasil. Apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz dan membacanya wajib 2 ketukan atau 3 alif atau 6 harokat. Oke, kita lihat ini dia. Idaja, ini dia. Kemudian ini. Mana dia? Ini wa di sampingnya ada hamzah. Kemudian ini ja, ini sampingnya hamzah. Ini lagi. Itu mat Far'i. bukan mat far'i lagi namanya. Bagian dari mat far'i tapi namanya mat wajib muttasil. Nah, bacanya harus 6 ketukan lebih panjang. Bacanya ini jadinya idaja. Panjangnya 6 ketukan. Ja anasrullahi wal fath. Kan kita kalau membaca idaja nggak boleh pendek kan? Ida jaa nasrullahi wal fath. Ayo kita baca sama-sama. Ida nasrullahi wal fath. Bagus. Oke, selanjutnya yang berikutnya ada mat jaiz munfasil. Nah, mat jaiz munfasil yaitu apabila terdapat huruf mat tobi'i yang diikuti hamzah dalam satu lafaz yang berbeda dan membacanya
2 harokat, 4 harokat, dan 5 harokat. Coba kita lihat contohnya. Wa ma inna, ini hamzah. Ini hamzah. Ini pun panjangnya 4 harakat boleh, 2 harakat boleh, 2 ketukan boleh, 4 ketukan boleh, kemudian 5 ketukan boleh. Ya. Wa ma umiru illa, ini pun harus dibaca panjang. Ayo kita baca sama-sama. Wa ma berikutnya mat arid, arid lisukun atau mat arid. Ini adalah bacaan mat tobi'i yang diikuti wakof. Ada mat tobi'i, tapi setelah mat tobi'i itu dia wakof atau berhenti. Contohnya ini, Rabbil alamin, ini wakof, berhenti. Jadi dia dipanjangkan, panjangkannya 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini dia 6 ketukan, 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 6 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. 6 ketukan. Bisa? Bisa. Oke. Yang selanjutnya mat iwad. Nah, mat iwad yaitu apabila huruf fathah tanwin terletak pada wakaf. Ini contohnya. Ya, mana penghapus kita? Nah, dia harusnya dibaca panjang, tapi karena dia harusnya tidak dibaca panjang, tapi karena ada wakaf, ada berhenti, dia harus dibaca panjang. Contohnya ini. Aliman hakiman. Nah, ini dibaca, ini kan baris 2 ini. Aliman hakiman. Di sini ada wakaf, berhenti. Wakaf itu artinya berhenti. Jadi cara membacanya aliman hakimah. Jadi dia dibacanya nggak boleh lagi dibaca hakiman, tapi dibaca hakimah. Itu biasanya di akhir kalau barisnya 2. Ini 2, dia dibaca 1, dihilangkan satunya. Paham? Bisa? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang udah Ibu bagikan tadi. Coba kalian kerjakan secara berkelompok, nanti kita presentasikan satu. Silakan. Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya, kemudian kerjakan. Boleh berdiskusi. Silakan. Nah, silakan saling berdiskusi. Ayo, diskusi ya. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan didiskusikan.
Ini aja. Udah selesai? Udah? Belum? Sudah? Oke, udah siap? Sudah kelompok 1? Kelompok 2 udah? Nah, kelompok 3 udah siap ya? Udah Suci? Ingat? Kamu udah? Udah? Oke, udah ya? Dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Atau buat coba satu pertanyaan? Buat satu pertanyaan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian yang kalian lihat di materi kita itu, buat dulu satu pertanyaan. Setiap satu kelompok satu. Selain itu, LKPD-nya kalau sudah selesai, tinggalkan aja dulu. Buat satu pertanyaan. Munculkan satu pertanyaan. Ayo, apa pertanyaannya? Apa pertanyaan yang munculkan dulu? Apa aja? Ayo cepat-cepat, silakan bertanya dulu. Kalau kalian nggak mau bertanya, Ibu yang bertanya nanti. Apa itu manfaat kita belajar ilmu tajwid? Salah satu ilmu tajwid itu kan hukum bacaan mat. Apalah manfaatnya kita belajar hukum bacaan mat ini? Supaya bisa lebih dapat membaca Al-Quran. Supaya apa? Angkat tangannya. Apa itu? Supaya lebih bisa melancarkan membaca Al-Quran. Supaya lebih bisa melancarkan bacaan Al-Quran. Siapa lagi? Supaya dapat membaca Al-Quran dengan benar. Bagus. Apa lagi kira-kira? Siapa lagi yang bisa jawab? Apa gunanya kita belajar hukum bacaan mat ini? Ini kan termasuk hukum tajwid. Sebenarnya jawaban yang dikasih sama si Rahmat tadi sudah betul. Tepuk tangan nih, silakan. Gunanya kita belajar ilmu tajwid supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke.
yang kedua. Itu kumpulkan nanti baru kita periksa. Silahkan dikerjakan. Nomor satu aja dulu, nomor satunya aja dulu. Kerjakan. Di soalnya itu temukan hukum bacaan mat pada ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Caranya seperti ini. Nanti di situ kan ada tulisannya kan? Nah, di situ kan ada tulisannya. Buat seperti ini. Garis di bawahnya. Kalau dia bacaan mat, garis di bawahnya. Udah? Silakan. Tapi kalau digarisi, buat gini. Mat, contohnya mat iwat. Contohnya gitu kan? Baru ini mat tobi'i contohnya. Udah? Garisnya aja di bawahnya. Baru coba lihat dia mana. Yang nomor satu. Ini ada bukan? Ini enggak ada. Cuma satu ya. Nah, coba cari. Ada berapa? Ya, buatlah di sini mat apa dia? Ya. Selesai? Baik. Kalau sudah selesai, sekarang kita presentasikan dulu ya. Silakan dulu kelompok 1. Kelompok 1. Caranya, didengarkan dulu. Caranya, kalian bacakan suratnya lengkap dengan bacaan matnya. Kemudian nanti dikoreksi sama teman yang lain. Kalau ada nanti yang salah, simak ya, disimak ya. Nanti kalau bacaannya salah, kelompok 2 dan kelompok 3 salah Bu, harusnya di sini mat iwat atau menapa seperti itu ya. Ayo silakan. Baca dulu si Rahma. Duduk. Berdiri lah, berdiri. Berdiri nah. Berdiri jangan duduk. Pegang aja kertasnya begini. Oke. Ayo. Dengarkan. Dari bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi huna wa iza khalamahum humul jahiluna qalu salama. Oke. Ada berapa mat di situ? Hitung. Ada berapa matnya di situ? Kelompok 1? 13 Bu. 13. Ya? Berapa mat iwat? 1 Bu. Mat iwat 1. Mat tobi'i ada? 12. Ada? 12. Oke? Itu saja. Coba duduk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan duduk.
Jadi kalau menurut kelompok 3, coba bacakan. Baca dulu surahnya, berdiri dulu. Baca surahnya, kemudian ada berapa matnya? Duduk saja, duduk saja. Oke. Coba ulang hamtau. How now? Coba ulang. Ulang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi How now? wa ijaza Wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Iya, ada berapa di situ matnya? Ada berapa aja? 10. Ada 10 mat. Mat apa saja? Matawiri ada 5, Bu. Tobi'i ada 5. Kemudian mat apa lagi? Matiwa 1. 1. Udah? Matfahri 3. Mat far'i 3. 3. Udah? Mat'arif 1. Mat arid 1. Banyak mat arid ya. Oke, udah? Silakan kelompok 2. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna wa qalu salama. Ya, ada berapa matnya di situ? Matabi 6. Mat tobi'i ada 6. 7. 7. Terus? Matabi 6. Ada 7 mat. 7 mat. Seluruhnya matnya ada berapa? 7. Ada 7. Kemudian Matabi 6. mat tobi'i 6. 6 mat tobi'i. Kemudian 1 Mat iwal. iwal. Oke. Coba kita cek ya. Lihat ke depan. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba dulu siapa yang berani ke depan, tulis dulu yang namanya mat tobi'i. Garis di bawahnya, di depan ini. Silakan, cepat. Cepat. Jangan ditutup. Nah. Mat apa? Mat tobi'i. Coba di garis bawahnya saja, bawah huruf yang tobi'i saja. Oke. Lagi? Oke. Udah? Sini. Terima kasih. Siapa lagi yang berani? Sini. Mat tobi'i. Oke, kita koreksi. Coba lihat bukunya supaya lebih jelas.
Coba lihat bukunya. Wa idza ba di situ panjang. Mat apa di situ? Mat tobi'i. Kita lingkari ya. Ya, mat tobi'i ibu lingkari. Satu, mat tobi'i. Ibadur rahmanil ladzi. Mat tobi'i. Kemudian su, mat tobi'i. Kemudian ida, mat tobi'i. Kemudian ho, mat tobi'i. Kemudian lu, mat tobi'i. Lu lagi mat tobi'i. Hitung ada berapa? 7. Kemudian ada mat iwat. Ada berapa mat? Siapa yang benar? Coba dikoreksi. Benar berapa? Hampir semua. Jadi semua nggak ada yang salah. 1. Berapa yang benar? Berapa? Oke. Berapa yang benar? Kelompok 1? Jangan diganti ya, nanti KPD-nya ibu kumpulkan. Baik. Oke. Ini dia Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, hukum bacaan mat ada? Baik, kita simpulkan saja. Kesimpulannya, hukum bacaan mat itu ada dua, yaitu hukum kita hari ini, pembelajaran kita hari ini yaitu Quran surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Surat Al-Furqan mengajarkan kita untuk bersifat rendah hati. Kemudian surat Al-Isra mengajarkan kita untuk berhemat. Nah, selain itu kita juga belajar tentang hukum bacaan mat, hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan mat, ilmu tajwid hukum bacaan mat. Nah, hukum bacaan secara mat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 mat tobi'i dan 1 lagi mat far'i. Mat tobi'i itu hurufnya ada 3, yaitu huruf ya, waw, mati, kemudian alif. Huruf alif, kemudian huruf ya dan huruf waw, sukun. Kemudian huruf hukum bacaan mat far'i dibagi menjadi 4. Apa saja? Mat tasir, mat jaiz fasih, mat alif, mat iwat. Kemudian ada mat iwat. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Insya Allah kita sambung minggu depan. Nanti LKPD-nya Ibu kumpul. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Cukup? Oke. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan dengan materi kita yang baru. Sampai di sini kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.